Hai Connector, jumpa lagi dengan saya Reza di sini. Kali ini kita akan mereview sebuah laptop dari Fujitsu. Dan ternyata Fujitsu ini yang kita bahas itu dia barangnya masih langka, belum launching di mana-mana, dan bahkan kalau kalian cari review di YouTube dimanapun itu tidak ada. Penasaran kayak gimana? Intro dulu dong. Oke, jadi bentar, ini kita kan mau review laptop ya, tapi kok nggak ada laptopnya? Kayaknya kita perlu manggil pakar IT kita, karena dia yang pegang laptopnya. Mari kita panggil Mr. Paris. Enak banget nih. Waduh, langsung muncul. Ya, Mr. Paris. Kita bawain laptopnya yang perlu direview hari ini. Ini dia laptopnya. Jadi, oke, guys, jadi ini adalah laptop Fujitsu Livebook U7412. Nah, yang laptop ini tentunya yaitu tadi seperti saya bilang, ini belum ada di mana-mana dan belum launching juga. Kalau kalian search di online itu semuanya nggak ada. Ya itulah ya, mungkin ini makanya kita sekarang bahas ya, kita bikin tahu apa sih istimewanya laptop ini. Kita mulai dari mana, Mr. Paris? Oke, kita akan jelasin speknya dulu ya. Mungkin gini, sebelum spek mungkin kayaknya kita secara fisik dulu lah ya. Iya. Ya, kita lihat fisiknya dulu gimana ya kan. Spek oke. Nah, tapi kalau kita lihat dari penampilannya itu dia bahannya aluminium, magnesium. Magnesium, oke, seperti ini, dan dia cukup tipis. Tuh segini tipisnya, tuh kan. Dan ringan juga. Dia ringan juga. Dia itu punya beratnya kalau nggak salah cuman 1 kilo 13 1,13 kilo. Itu beratnya 1,13 kilo. Dan apalagi yang perlu kita bahas? Mungkin sih dari desainnya kelihatan finishingnya ya. Finishingnya rasanya kayak brush metal. Ini apa? Kayak Dove gitu ya? Iya, kesannya benar-benar premium. Jadi kalau kalian sentuh ini juga nggak bakal ninggalin bekas sidik jari pastinya. Ya, nggak aneh-aneh ya desainnya ya. Oke, jadi terus dia tadi beratnya cukup ringan ya, 1,13 kilo, dan untuk dimensinya dia itu berada di sekitar 32 kali 21 kali 19 cm untuk dimensinya. Ya itu kayak laptop biasanya lah ya. Cuman dia kalau kita pegang memang berasa lebih ringan itu. Terus untuk apalagi nih ya? Kalau kita lihat di bagian atas ini itu ada kamera sama ada 2 buah lensa. LED? Kayaknya sih sepertinya sensor IR ya, buat ada fitur Windows Hello-nya. Iya ini nih. Ini sensor IR-nya sama ini ada LED-nya. Oke, terus ada apa lagi? Ini ada shutternya ya? Iya, ada shutter. Jadi kalian bisa tutup ya untuk kameranya. Kalau misal kalian lagi meeting terus nggak siap, kalian bisa tutup dulu kameranya. Untuk persiapan. Jadi kalau lagi meeting mau dandan dulu atau gimana mungkin bisa ya, Mr. Paris ini ya. Nah, oke, coba kayaknya haus ya, minum dulu nih boleh. Kita minum dulu dong. Ini ya, muknya bagus ya. Iya. Nah, oke, tadi itu secara fisik ya. Sekarang kita beralih ke berikutnya, itu portnya. Portnya ada apa aja nih, Mr. Paris? Nah, untuk di bagian sebelah kirinya kita bakal dikasih satu port LAN ya. Ya, enaknya ini untuk laptop kelas ini meskipun tipis dia masih dikasih port LAN. Terus ada 2 port USB Type C yang udah support Thunderbolt 4. Jadi buat kalian yang mungkin butuh kayak pakai VGA eksternal atau mungkin punya handphone yang sudah support power delivery, kalian bisa ngecas dari port USB 4-nya ini atau Thunderbolt 4-nya. Terus ada 1 port HDMI dan juga 1 port USB Type A 3.2 ya. Sebelah kiri ini semua ya. Yang di sebelah kiri. Terus untuk port yang di sebelah kanannya ada 1 Kensington lock. Ini buat ngunci laptopnya kalau lagi di display. Di display, benar. Terus ada 1 lagi slot buat micro SD. Oh, micro SD, Port USB Type A lagi 3.2 dan port
jack audio 3,5 mili. Jadi kalau kalian masih suka pakai headset kabel, kalian masih bisa pakai kok. Tapi ini kalau saya lihat itu gini ya Mr. Faris ya. Jadi dia ini kan laptopnya kan dia kan dia kan keluarannya paling baru ini kan harusnya kan. Dia tipe paling baru tapi dia masih ada elemen-elemen dari laptop zaman dahulu, ngerti nggak ya? Kayak Portland ini. Laptop-laptop sekarang yang baru-baru tuh hampir semuanya tuh hampir nggak ada loh. Iya kan? Udah dihilangin. Ini dia ada dan dia full size ya. Full size. Biasanya tuh kayak yang tipis yang harus dibuka dulu, dimasukin gitu kan ya. Ada kayak klipnya lah, kayak kunciannya gitu. Sama ada lagi ini dia port micro SD itu yang beneran kita jarang lihat ya. Jarang lihat. Di laptop zaman sekarang udah nggak ada. Jadi ini kayak perpaduan antara modern sama zaman dulu gitu ya kayaknya. Kesannya kayak old school banget lah mungkin, tapi masih terlihat modern lah. Oke. Itu jadi portnya ya. Terus setelah itu apalagi ini Mr. Faris? Mungkin kita bisa lihat spek hardware-nya ya kayak gimana. Spek hardware-nya kan? Seberapa kenceng sih laptop ini? Nah, untuk spesifikasinya sendiri dia sudah pakai prosesor Intel yang terbaru ya, Intel Alder Lake generasi 12. Dia pakai Core i5 1240p. Ini prosesornya udah seri hybridnya Intel ya. Jadi dia prosesor dengan 12 core dan 16 thread. Terus untuk kombinasinya dia memakai 4 P-core dan 8 E-core. Dan juga RAM-nya yang dipakai 16 GB dengan kecepatan 3200. Terus untuk storage-nya dia pakai SSD PCIe Gen 4. Nah, ini dia. Pasti bakal kenceng kalau Gen 4 dengan kapasitas 512 GB. Jadi itu maksudnya itu kenceng banget gitu Mas Faris? Iya. Soalnya kan untuk PCIe Gen 4 ini udah termasuk generasi yang terbaru juga ya, Ko ya. Jadi kalau kalian misal butuh copy file atau download file, itu proses write datanya di SSD-nya itu pasti bakalan cepet banget. Bisa tembus 3000 MB atau ya 3 GB-an lah. Wow, Kenceng banget pastinya. Ya, terus untuk layarnya sendiri ini udah touchscreen ya. Dia apa itu tadi kalau nggak salah dia IPS ya, 14 inch. IPS udah FHD juga 1920 kali 1080 dan dia ada anti glare-nya. Jadi kalau misalkan untuk kita pakai di luar ruangan kena cahaya luar itu masih aman ya? Ya masih aman. Masih bisa lihat layar laptopnya dengan jelas lah. Nah ini boleh ini ya. Bisa kerja di outdoor atau indoor. Nah ini apa mungkin perlu pakai apa tuh CPU-Z? Perlu nggak pakai itu? Perlu sih kalau kalian mau lihat speknya lanjut ya. Yang lebih detail ya? Yang lebih detail, RAM-nya yang dipasangin, berapa channel. Ini kalau pakai CPU-Z gimana nih? Mr. Faris. Ini ya tadi ya, seperti yang dijelasin tadi, prosesornya udah pakai arsitektur hybridnya Intel yang terbaru. Jadi dia kombinasi 4 performance core dan 8 efficient core. Jadi ini udah generasi terbaru. Jadi ya lebih efisien lah untuk penggunaan dayanya dan juga performanya bakal lebih maksimal dengan arsitektur baru ini. Untuk speed memorinya tadi ya. Nah, speed memorinya sudah 3200. Cuman sayangnya mungkin ini RAM-nya masih single channel, belum dual channel. Belum dual channel. Memangnya apa perbedaannya single sama dual channel? Nah, kalau di RAM dual channel mungkin untuk beberapa kebutuhan bisa lebih kenceng kok. Untuk pemakaian aplikasi tertentu lah. Lebih enak jadinya. Makanya kita kan perlu ngajak Mr. Faris kalau berhubungan dengan masalah teknis-teknis karena dia kan pakarnya. Ya kalau untuk orang awam kita kadang bingung ya istilah-istilah kayak terlalu mendetail tentang teknis ini. Ya dengan aplikasi ini kita bisa kelihatan ya tadi semuanya ya. Ini dari CPU-Z. Apalagi yang bisa dilihat mungkin ya? Untuk kapasitas SSD tadi kan 512 ya. Dan udah disebutin kalau dia udah pakai PCIe Gen 4, jadi speednya pasti bakalan kenceng ya. Dan tadi sudah sempat kita tes juga speed SSD-nya seberapa kenceng.
Oh, pakai itu Crystal Dismark. Iya, Crystal Dismark. Oke. Nah, untuk kecepatan bacanya sendiri berkisar ada di angka 3635 MB per second. Dan juga untuk kecepatan write-nya berada di kecepatan 3341 MB per second. Jadi kenceng banget nih. Udah tembus 3 gigaan lah. Transfer data lebih kenceng. Kalian kalau misal pindah-pindah file juga nggak kerasa nunggu proses kopinya lama atau enggak. Nah, ini kan berarti kan dia performanya kan memang udah kenceng banget nih. Iya. Berarti kalau untuk pekerjaan sehari-hari, kalau cuman sekedar kayak kerjaan di kantor atau kerjain tugas, kuliah apa segala macam, pasti kan nggak akan ada masalah. Nggak akan ada masalah. Tapi kalau misalkan kita mau coba main game di laptop ini, bisa nggak kira-kira ya? Kalau untuk main game rasanya masih kurang ya untuk apa yang udah dibawain laptop ini, tapi dengan opsi dia tadi support USB Thunderbolt 4. Thunderbolt tadi itu, oke. Kalian bisa manfaatin pakai GPU eksternal kalau memang kalian punya GPU eksternal. Oke. Ya, jadi masih bisa. Masih ada opsi lah. Masih ada opsi. Oke. Ini dari Crystal Dismark-nya. Berarti sekarang kita beralih ke baterainya. Ya, ini kan tadi kita ngomongin masih seputar spesifikasi ya. Jadi kalau spesifikasi baterainya ini dia udah 4 sel dengan kapasitas 60 watt per hour ya? Iya, watt hour. 60 Wh. Dan Fujitsu mengklaim ini dia bisa sampai 11 jam 30 menit. Ya, itu mungkin dengan kondisi tertentu ya. Iya, dengan tes mereka lah. Ya, tapi kalau memang beneran bisa seperti itu sih, ya itu luar biasa sih. Karena kita kan kerja juga paling berapa jam sih? 7 sampai 8 jam. Ini udah aman banget. Bahkan setelah kita kerja kita masih bisa nonton atau apa, browsing itu masih aman. Oke banget ini. Lalu untuk kameranya sendiri dia juga ada di bagian atas ini tadi ya, kita udah mention. Itu dia 720 pixel, 720p ya, 1 megapiksel. 1280 kali 720 dan ada shutternya. Jadi untuk shutter ini bisa menjaga privasi ya. Takutnya kalau ada aplikasi-aplikasi yang tertentu yang bisa pada saat tanpa sepengetahuan kita dia bisa akses kamera, nah itu kan bahaya. Itu kita bisa amankan. Dan untuk adaptornya dia 20 volt 65 watt tipe C. Ini dia juga termasuk quick charging. Jadi dia bisa klaimnya ini kalau dalam 1 jam pengecasan dia bisa sampai 80%. Kenceng juga ya. Kenceng itu kenceng. 1 jam 80%. Sama kayak handphone. Bener. Dalam 1 jam. Iya, bahkan handphone saya aja kalau mau penuh lebih dari 1,5 jam. Wah, ini enak banget nih. Mantap ini. Berikutnya, oke, jadi itu tadi udah spek ya. Sekarang kenapa sih kita harus bahas laptop ini? Kira-kira kelebihannya apa ya, Mas Faris ya? Nah, kalau dari segi penggunaan mungkin pasti akan berbeda-beda ya untuk usernya yang mau pakai laptop ini. Nah, untuk kelebihannya sih kita bisa lihat laptop ini punya kelebihan pertama tadi ya udah touchscreen juga ya. Sekarang kan laptop-laptop kayak gini touchscreen gitu loh. Ya. Nah, terus dan juga enaknya lagi ini engselnya. Engselnya oke. Nah, jadi dia bisa diturunkan sampai 180 derajat. Jadi kalian nggak perlu khawatir nih kalau misalnya ada teman kalian nih tiba-tiba nyenggol layar laptop kalian, terus nggak sengaja, nggak perlu takut resiko engselnya patah atau gimana, kayak gitu sih. Dan mungkin juga kalau kita mau presentasi ke orang kan enak ya, kan ini kan juga touchscreen. Jadi kita tinggal diratakan aja terus kita tinggal satu sentuh tunjukin ini kayak gini gitu kan ya. Oke, terus apa lagi nih? Terus ada ini ya, kita tadi lupa mention ya, kita ada fingerprint sensornya. Jadi laptop ini dia ada perlindungan lebih ke privasinya, untuk privasinya di sini. Jadi selain tadi kamera itu kan ada shutternya, lalu dia ada bisa face recognition ya, melalui fitur Windows Hello. Lalu juga dia ada ya ini tadi fingerprint sensor ini. Nah, ada di bagian bawah, di bawah keyboardnya sini. Itu. Jadi intinya laptop ini benar-benar untuk masalah security sangat bagus lah. Ya, intinya dia menjaga
ini ya keamanan data kita ya. Kalian juga pakai. Nggak perlu khawatir diotak-atik sama orang lain kayak dibobol apa gimana gitu. Terus apalagi mungkin fitur yang kita mau coba mungkin kita coba tes speakernya ya, hasil suaranya kayak gimana. Tes speaker. Oke, ini udah ada playback lagu yang udah kita puter. Coba kita maksimumin. Jernih ya? Detailnya juga bagus. Lumayan kan untuk lumayan loh ini. Ya mungkin biar lebih kalian biar lebih jelas kita coba deketin ya mikrofonnya. Bassnya berapa ya? Bisa kelihatan banget gitu. Oke. Nah ini berarti dia buat nonton film aja udah cukup loh ini ya. Iya. Kenceng banget tuh suaranya. Jadi biasanya kalau defaultnya laptop itu nggak sekenceng ini sih, nggak sejernih ini biasanya. Jadi termasuk oke ya. Kita belum tahu sih ini speakernya dia bawaannya apa, tapi ini maksudnya dari brand apa kita nggak tahu ya. Kalau biasanya kan kayak merek lain kan ada dia kayak Bang & Olufsen. Yes, kayak gitu-gitu, betul. Atau fitur kayak Dolby. Ada kerjasama sama merek lain gitu kan. Kalau ini dia enggak gitu. Kita belum tahu sih dia pakai merek apa, tapi yang jelas ini lebih dari cukup sih untuk kita nonton dan dengerin musik ya. Musik lah. Oke, itu tadi speaker. Terus kalau untuk keyboard ya, keyboard ini kalau kita lihat dia ini spill resistant, jadi dia tahan percikan air, tapi dia juga travel distance-nya tuh ini ya nyaman, jadi itu nggak terlalu dalam, atau jadi dia kalau kita pencet gini kayak ketik-ketik gini itu nyaman kita pakainya. Jadi kalau kita mau kerja pakai dalam waktu yang lama itu nggak ini ya. Nggak kerasa cepet capek. Ya gitu, betul. Terus tadi udah tes speaker sama mungkin bikin tahu hasil kameranya mungkin ya. Untuk kameranya kita coba ya. Sekarang langsung tes. Oke. Kita tes. Halo guys. Halo. Nah ini berarti tampilan dari kameranya tadi ya, 720p 1 megapiksel. Ya cukup bagus ya untuk kamera bawaan dari laptop. Ya. Dan namanya kamera laptop juga. Kebanyakan memang seadanya kan. Seadanya. Tapi kita nggak bisa berharap terlalu banyak lah dari kamera laptop ya. Tapi ini sama ini mungkin yang kalian dengerin langsung ini juga suara dari mikrofon bawaannya dari laptop ini. Jadi gimana menurut kalian? Suaranya mic-nya bagus atau gimana? Silakan kasih ini ya, komen di kolom komentar ya. Oke, jadi gini. Tadi kita udah ngomongin kelebihannya. Kira-kira ada nggak yang menurut Mr. Faris ini kekurangannya di mana? Pasti ada sih ya. Kalau untuk kekurangan, ya ada kelebihan, ada kekurangan pastinya. Ya. Nah, ini salah satu kekurangan yang mungkin, ya bukan mungkin sih, pasti nggak bakal nyaman. Untuk dibuka satu tangan ini, dia laptopnya akan terangkat. Nah, ini yang ini ya. Jadi kalian harus tahan bodinya kalau ingin buka layar laptop ini. Jadi kalian nggak bisa bukanya dengan satu tangan aja. Kalau sampai itu flat tadi harus dua tangan juga. Kalau sampai flat sih ya sama ya. Sama aja ya. Sama aja. Jadi tetap kalian harus pakai dua tangan. Kalian harus tahan bodi laptopnya juga. Kayak gitu. Kadang kan pada saat ada kalanya ya kita menghadapi situasi itu kayak di kantor, kita lagi terima telepon nih, ya kan? Kita terima telepon, kita harus buka kan, kita kan harus pegang handphone ambil gini. Kan susah jadinya, jadi harus teleponnya harus gini, harus begini gitu ya. Harus begini ya. Nah, coba kalau misalkan bisa satu tangan kan lebih enak ya. Lebih enak. Oke. Ada lagi mungkin selain itu? Mungkin nggak ada lagi sih. Mungkin ya cuma satu itu aja sih yang jadi kelemahan paling besarnya ya. Karena nggak bisa dibuka dengan satu tangan itu. Jadi kayak
untuk pemakaian nyamannya agak kurang dikit lah. Oke. Jadi sebetulnya sih itu menurut saya itu kekurangan yang minor ya. Kadang kan nggak semua orang mempermasalahkan, tapi ada juga orang yang memang nggak nyaman sama kondisi seperti itu. Gitu. Tapi selain itu sih kita nggak ada masalah sama sekali ya selama pengetesan laptop ini. Bahkan touchscreen-nya pun juga responsif ya. Responsif banget ya. Nah responsif juga, dan dia nih yang paling asik tuh apa ya? Ini dia powerful tapi ringan. Maksudnya dia nggak, kadang tuh kan maksudnya apa ya? Kalau laptop yang tipis itu nggak sepowerful ini menurut saya sih biasanya, nggak secanggih ini. Dan dia itu tadi ini mungkin udah masuk ke kesimpulan sih sebetulnya ya. Jadi kayak kesimpulannya kalau menurut kita ini laptop yang cocok untuk pekerja profesional ya, yang di kantoran. Jadi kalau untuk situasi di kantor untuk presentasi atau segala macam urusan kerjaan kantor itu kalian tidak akan ada hambatan sama sekali. Ya, tapi kalau untuk entertain ya tadi speaker juga suaranya udah bagus. Okay. Gambarnya juga udah bagus. Karena layarnya udah Full HD juga ya. Betul. Juga pakai panel IPS. Ya. Jadi akurasi warnanya juga cukup bagus ya. Untuk nonton konten di YouTube ataupun yang lain-lain mungkin. Cuman ya kita memang belum coba untuk main game ya. Karena memang kita juga merasa ini sasarannya bukan untuk main game juga ya. Ya meskipun ada opsi ya. Ya meskipun ada opsi. Dengan ya. Dia dikasih 2 port Thunderbolt 4 itu tadi. Kalian bisa kasih opsi GPU eksternal kalau memang kalian ada budget lebih kayak gitu. Jadi bukannya nggak bisa, tapi maksudnya bisa. Tapi ya sifatnya opsional itu tadi. Opsional, betul. Nah dan ini menariknya lagi, tadi kita udah singgung juga di awal. Jadi laptop ini sampai sekarang belum di launching. Jadi kita kalau search di marketplace itu nggak muncul. Dimanapun itu, mau entah toko hijau atau toko orange, semuanya nggak ada. Tapi kita dapat bocoran harganya. Ini untuk laptop ini berada di kisaran harga sekitar 19 sampai 20 jutaan. Itu tergantung dari tipenya ya. Jadi ada yang i3, ada yang i5, ada yang i7. Nah, yang kebetulan yang kita review ini kan yang i5. Masih ada lagi yang i7, cuman ya bocorannya sekitar itu. Dan ya ini sifatnya mungkin kita lebih kayak iseng aja yang review, karena kita juga mau ngomong ke kalian kalau mau minat sama ini ya mungkin kalian bisa kontak ke kita lah, karena kita nanti kita akan tanyakan ke orang Fujitsu-nya. Tapi kalau untuk sekarang ini memang belum di launching barang ini ya. Oke, ada lagi mungkin? Kayaknya itu aja ya. Kayaknya itu aja sih, udah cukup juga. Ya, kita udah ngomong lumayan banyak, sekarang waktunya minum. Jangan lupa minum. Oke, kira-kira itu aja review dari Fujitsu Livebook U7412 ini. Nah, nanti kita kapan-kapan kita akan review barang yang lain lagi ya. Iya. Ya, kayaknya lebih seru kalau ngobrol berdua daripada biasanya kan saya kan sendirian. Kesepian, sekarang ada temennya enak nih. Sama pakar IT kita, Mr. Paris. Oke, jadi thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share video ini apabila memang bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Get connected, stay connected with SHK Connect. Bye-bye. Bye.